Selamat pagi, nama saya Dr. Yosep Sutandar, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Kita membutuhkan sarung tangan, sudah pasti, kemudian spekulum, gunting, sondase uterus, klem aligator bila digunakan untuk mencabut, kemudian tenakulum, klem, dan ovum klem. Selain itu kita juga menyiapkan kasa dan betadin. Di sini saya membawa dua jenis alat kontrasepsi dalam rahim. Yang ini adalah metode konvensional, dan yang ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung levonorgestrel atau mengandung hormon progesteron. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Sebelum kita melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, kita harus melakukan pemeriksaan ginekologi terlebih dahulu. Mulai dari inspeksi dengan menggunakan spekulum, pemeriksaan dalam atau vaginal touche, dan baru melakukan pemeriksaan atau pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Kita awali dengan melakukan pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemasangan atau pemeriksaan ginekologi, kita harus cuci tangan, simple hand washing, dan menggunakan sarung tangan dengan desinfeksi tingkat tinggi. Setelah itu kita lakukan pemasangan spekulum. Jangan lupa minta asisten untuk menyalakan lampu sorot, dan kemudian kita bisa memposisikan diri kita berada di depan pasien. Kita informasikan kepada pasien, minta izin kepada pasien bahwa akan dilakukan pemasangan alat ini. Alat ini tidak sakit, namun mungkin sedikit tidak nyaman untuk menampakkan leher rahim. Lindungi perineum dengan menggunakan telunjuk non-dominan atau buka labia dengan menggunakan tangan non-dominan. Kemudian kita masukkan spekulum sampai tampak leher rahim. Sini kita melihat apakah dinding vagina ada kelainan atau tidak. Leher rahim adakah tanda-tanda inflamasi atau tidak. Apakah ada keputihan atau apakah ada darah atau tidak. Untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Bila ada terdapat tanda-tanda infeksi keluar lendir yang mukopurulen dari ostium uteri externum, maka kita tidak bisa melakukan penggunaan atau pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Setelah kita selesai melihat inspeksi, kita melepaskan alatnya, kemudian kita lepaskan dan kita taruh di larutan klorin 0,5%. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan ginekologi. Informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan ginekologi. Mungkin sedikit tidak nyaman, tapi tidak sakit. Minta izin, buka labianya, masukkan jari ke dalam vagina, dan kemudian posisikan tangan non-dominan berada di atas simfisius pubis. Raba untuk lihat besar dan arah uterusnya. Kemudian pindahkan untuk melihat adnexa atau merasakan adnexa, mempalpasi adnexa sebelah kanan. Dan posisikan juga untuk melakukan pemeriksaan adnexa di sebelah kiri untuk melihat apakah ada massa atau tidak di adnexa kanan dan kiri. Setelah yakin bahwa uterus berada di posisi entah antofleksi atau retrofleksi, dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada nyeri, tidak teraba massa, maka kita lanjutkan dengan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Lepaskan, dan kemudian kita buang sarung tangan ke larutan klorin. Setelah itu kita mempersiapkan alat kontrasepsi dalam rahim. Untuk pembukaan alat kontrasepsi dalam rahim atau pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim konvensional, maka pertama kita buka plastik, penutup plastik bagian belakang dan ditekuk. Kemudian selipkan
kertas di bawahnya, dan kemudian kita tekuk. Dan kemudian kita masukkan. Sehingga lengan dari alat kontrasepsi dalam rahimnya sudah berada di tabung inserter. Setelah kita mempersiapkan alat dan kita sudah memasukkan lengan alat kontrasepsi dalam rahim konvensionalnya ke dalam tabung inserter, maka kita pasang ulang spekulum untuk menampakkan leher rahim. Seperti sama, minta izin, kemudian masukkan alat kontrasepsi sampai tampak leher rahimnya. Sampai tampak leher rahim. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan tenakulum. Pada saat pemasangan tenakulum, maka minta ibu atau pasien untuk batuk dan kita pasang di arah jam 11 dan jam 1. Setelah kita melakukan pemasangan tenakulum, kita melakukan sondase untuk melihat arah dan panjang dari uterusnya atau ukuran dari uterusnya. Kemudian kita pasang, kemudian kita lihat untuk melihat ukurannya sondase kurang lebih 7 cm dan arahnya antefleksi. Setelah itu kita sesuaikan dengan penanda biru atau leher biru di alat kontrasepsi dalam rahim. Karena ini tertulis 7 cm, maka kita posisikan penanda birunya ke 7 cm. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter sampai ke pangkal dari alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian tarik dan posisikan tadi leher birunya sesuai dengan ukuran 7 cm seperti yang sudah kita periksa pada saat sondase. Tarik dan jangan pegang untuk ujungnya. Setelah itu kita masukkan alat kontrasepsi ini dan informasikan kepada pasien, Bu, prosedurnya mulai ya, dan no touch teknik, tidak boleh terkena di dinding vagina, masuk sampai ke ujung atau ke fundus uteri atau sampai penanda birunya menyentuh leher rahim. Kemudian kita lakukan dengan teknik withdrawal, kita tarik tabung inserternya ke belakang dan posisi pendorong tetap sehingga lengan terbuka. Setelah lengan terbuka, maka kita dorong sekali lagi untuk memastikan bahwa alat kontrasepsi dalam rahimnya sudah berada di fundus uteri. Setelah itu kita tarik tabung inserternya dengan pendorongnya. Dan kemudian kita gunting dengan menggunakan gunting benang 3 cm dari leher rahim. Lepaskan tenakulum dan juga diminta ibu batuk. Batuk, Bu. Dan kemudian perhatikan bekas pemasangan tenakulum. Apabila bekas pemasangan tenakulumnya menyebabkan berdarah aktif, maka kita bisa lakukan pemberian atau DEP dengan menggunakan kasa. Tunggu kurang lebih sampai 2-3 menit sesuai dengan clotting atau blooding time. Setelah itu kita periksakan kembali, kita lepas, kita pastikan bahwa tidak ada perdarahan yang aktif, maka pemeriksaannya selesai. Dan informasikan kepada pasien bahwa tindakannya sudah selesai, masukkan spekulum dan sarung tangan dilepaskan ke larutan klorin. Berikut adalah pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung hormon progesteron atau AKDR levonorgestrel. Setelah melakukan pemasangan tenakulum,
ke leher rahim di arah jam 11 dan jam 1, kita mempersiapkan alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim levonorgestrel kita buka, kemudian kita ambil dengan menggunakan sarung tangan steril. Alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung levonorgestrel, dia terdiri atas aplikatornya, kemudian alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung progesteron, leher berwarna toska, dan kemudian ada pendorong. Tabung inserternya sudah termasuk dalam aplikasinya. Dan langkahnya setelah kita melakukan pemasangan tenakulum dan sudah melakukan sondase untuk mengetahui arah dan ukuran uterus, maka kita melakukan pemasangan. Untuk memasukkan lengan alat kontrasepsi dalam rahim levonorgestrel, maka kita mendorong dorongan ini ke depan untuk mendapatkan supaya dia masuk. Setelah itu, setelah alatnya masuk, maka baru kita bisa melakukan pemasangannya, yaitu no touch teknik, dan masukkan ke dalam kanalis. Masukkan sampai kurang lebih ujung alat kontrasepsinya berada jarak 1,5 sampai 2 cm dari fundus, atau kita bisa lihat dari leher toskanya berada kurang lebih 1,5 sampai 2 cm dari leher rahim. Kemudian setelah itu kita tarik pendorongnya ini untuk melepaskan. Setelah terlepas lengan AKDR levonorgestrel, baru kita dorong ke depan, ke fundus. Setelah itu kita tarik semuanya sampai kurang lebih tadi semuanya tabung inserter, dan kemudian kita gunting kurang lebih 2-3 cm dari leher rahim. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, baik konvensional atau yang mengandung levonorgestrel, kita lepaskan spekulum, kita pastikan bahwa benangnya berada tepat dan sudah tergunting dan tidak menjulur, kurang lebih 3 cm, kemudian kita lepaskan. Setelah itu, informasikan kepada pasien dan taruh spekulumnya di larutan klorin beserta sarung tangan kita. Demikian video pembelajaran untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim terkini di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih.